Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ayat muqarrabun, para alim ulama, para guru, para asatid, para habaib, wabil khusus yang telah hadir di antara kita, Habib Hasan As-Segaf, Habib Mustafa As-Segaf, Habib Ali As-Segaf, dan Habib Rafiq As-Segaf. Mudah-mudahan dan kehadiran yang dari judulnya dari baginda Rasulullah SAW, kita semua malam ini dipandang oleh baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berdirinya Allah di sini kemudian ingin membacakan manaqib singkat tentang dari manaqib guru kita Syahidul Ghubrubah Al-Habib Haidar bin Muhsin bin Ali Al-Hidwan. Beliau Al-Habib Haidar bin Muhsin Al-Hidwan lahir di Situbondo tanggal 29 Rabiul Akhir 1390 Hijriah dari pasangan Habib Muhsin bin Ali Al-Hidwan dan Syarifah Zulaikha binti Abdullah Al-Mahdani. Ayahnya wafat saat ia baru berusia 10 tahun. Sejak itu ia dan adik-adiknya diasuh oleh ibundanya di Situbondo, Jawa Timur. Pendidikan SD dan SLTP-nya diselesaikan di kota Situbondo. Lalu ia masuk pesantren Darut Tauhid Malang, asuhan Ustaz Abdullah Abdul. Ia di sana termasuk santri yang menonjol kecerdasannya sehingga Ustaz Abdullah pun sangat menyayanginya. Usai lulus pesantren ia melanjutkan studinya ke Universitas Al-Azhar Mesir. Di sana dia banyak menjumpai beragam corak pemikiran dan aliran. Latar belakang keluarganya yang akrab dengan dunia tarekat membuatnya cenderung banyak berhubungan dengan para tokoh tarekat sufi yang ada di Mesir, seperti tarekat Burhaniyah, Dasuqiyah dan Syadiliyah. Ia tidak lama tinggal di negeri piramid itu. Tak sampai setahun, ia memutuskan belajar ke Syria. Selama belajar di Syria, ia juga menghadiri majelis yang diasuh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ternyata di Syria, beliau pun tidak lama, hanya 3 bulan. Beliau memutuskan untuk kembali lagi ke Mesir. Sebelum berangkat ke Mesir, beliau beristikharah mengharap petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, negeri mana yang tepat untuk menjadi tujuan belajarnya setelah itu. Di tengah perasaan yang sedang kalut, hatinya berbisik Hadramut. Padahal saat itu belum ada pelajar asal Indonesia di Hadramut seperti sekarang ini. Akibat perang saudara di Yaman, situasi negeri itu pun masih belum kondusif. Namun keinginannya pergi ke Hadramut terus menguat. Maka sebelum kembali ke Mesir, ia telah mengusahakan visa untuk masuk ke negeri Yaman. Sesampainya kembali ke Mesir, ia mendengar seseorang dari kota Hadramut tengah datang berdakwah ke Mesir. Ditemani beberapa temannya, ia menemui orang itu. Ternyata yang ditemuinya adalah Habib Ali Al-Jufri. Karena banyak bertanya tentang banyak hal, Habib Ali mengajak masuk ke dalam kamar untuk bicara 4 mata. Saat ia mengutarakan keinginannya belajar di Hadramut, Habib Ali tampak sangat senang hingga ia ditawari tiket pesawat ke Yaman untuk berangkat bersama. Namun beliau menolak karena ia sendiri sebelumnya telah membeli tiket untuk masuk ke negeri Yaman. Tak lama kemudian, ia pun berangkat ke Hadramut, negeri yang saat itu benar-benar asing baginya. Keterangan yang ia dapat dari Habib Ali menjadi petunjuk satu-satunya yang memiliki tentang Hadramut. Sesampainya di kota Aden, Yaman, Habib Ali menjemputnya, lalu mereka melanjutkan perjalanan bersama menuju kota Tarim. Saat itu tengah berlangsung ziarah Nabi Allah Hud alaihissalam. Maka saat masuk Tarim, ia langsung dibawa menuju Bukit Hud. Sebelum sampai di Bukit Hud, ia yang waktu itu masih bercelana panjang sempat diajak Habib Ali berziarah ke Inat. Usai berziarah bersama di makam Nabi Allah Hud alaihissalam, Habib Ali membawanya mendekati Habib Umar bin Habib. Kepada Habib Ali, Habib Umar bertanya, "Dari mana kau bawa anak ini ya Ali?" Habib Ali menjawab, "Dari Mesir." Lalu Habib Umar bertanya kepada beliau, "Kau mau belajar kepada kami?" Beliau menjawab, "Iya." Ahlan wa sahlan bi wasiyati Rasulillah.
Selamat datang wasiat Rasulullah SAW. Habib Umar menyambutnya. Sejak itulah beliau belajar kepada Habib Umar. Saat itu pelajar Asia Tenggara termasuk Indonesia ditarik. Cuma ia dan dua temannya yakni Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, saat ini kandidat dokter di Malaysia, dan seorang sayyid dari keluarga Al-Habsyi. Sebuah pengalaman menarik ia dapati di awal kedatangannya di Tarim. Dalam perjalanan dari Mesir, ia berjumpa Syekh Ibrahim Al-Rifai, seorang mursyid tarekat Rifaiyah di Mesir, yang juga hendak berziarah ke Tarim. Sepanjang perjalanan, Syekh Ibrahim tak henti-hentinya bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Usai ziarah Nabi Allah Hud, malamnya di rumah Habib Umar ia tidur di samping Syekh Ibrahim Al-Rifai. Tengah malam, Syekh Ibrahim mendadak terjaga dan mulutnya terus berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kejadian itu terjadi berulang kali pada malam itu. Esoknya, usai sholat subuh berjamaah, semua orang saling bersalaman. Syekh Ibrahim selalu mendahulukan orang lain untuk bersalaman dengan Habib Umar, kecuali Habib Haidarah yang menolak didahulukan. Mungkin maksud Syekh Ibrahim dengan bersalaman paling akhir dia dapat langsung berbincang dengan Habib Umar seusai semuanya bersalaman. Tinggal Syekh Ibrahim dan dirinya yang belum bersalaman dengan Habib Umar. Syekh Ibrahim lalu menyalami Habib Umar dan bertanya, "Di mana kedudukanmu di hati Rasulullah?" Dengan tersenyum, Habib Umar balik bertanya, "Apa yang kau lihat semalam?" "Aku bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memelukmu dan begitu bangga padamu," jawab Syekh Ibrahim. Mendengar jawaban itu, Habib Umar tampak tidak menghiraukan dan segera memerintahkan Syekh Ibrahim untuk melanjutkan bersalaman dengan jamaah yang lain. Kejadian tersebut membekas dari Habib Haidarah. Yang mendengar langsung dialog singkat itu, ia semakin mengenal sosok gurunya. Ia pun merasa betah tinggal di sana dan benar-benar memanfaatkan waktunya untuk belajar kepada Habib Umar dengan sepenuh hati. Restu sang guru. Suatu ketika, ia hendak mengunjungi kerabatnya dari keluarga Hinduan di kota Aden. Ia pun minta izin kepada Habib Umar pergi selama 1 bulan. Habib Umar mengizinkan dan berpesan selama di sana agar belajar kepada Habib Abu Bakar Al-Masyhur, sehingga waktu bersebulan di sana akan bermanfaat. Benar saja, di Aden ia merasakan manfaat yang sangat besar selama berguru kepada Habib Abu Bakar. Selain alim dan istiqamah, pandangan-pandangan amat cemerlang dan tak sedikit di antaranya yang belum pernah terlontar oleh ulama sebelumnya. Saat kembali ke Tarim, dengan tersenyum Habib Umar menyambutnya sambil membaca potongan ayat 65 surah Yusuf. "Hadihi bid'atuna ruddat ilaina." Ini dia barang milik kami, dikembalikan kepada kami. Kata-kata itu amat berkesan di hatinya. Bila ia diingatkan pada kejadian itu, sontak matanya berkaca-kaca. Begitu besar perhatian dan kasih sayang Habib Umar kepada murid-muridnya. Setelah 9 bulan di Tarim, tibalah sekelompok pelajar angkatan pertama dalam Mustafa seperti Habib Jindan dan Habib Mundir. Kedatangan mereka membuatnya semakin betah tinggal di sana. Di Tarim, ia tinggal sekitar 2 tahun. Kecenderungan hatinya pada dunia tarekat kaum sufi membuatnya berniat mencari guru tarekat Naqsyabandiyah yang waktu itu ia dengar ada di India. Sebelum kepulangannya ke tanah air, keinginannya itu diutarakan kepada Habib Umar. Namun Habib Umar tak mengizinkannya dan menyuruhnya tinggal di Tarim selama 3 bulan untuk mempelajari tarekat Alawiyah. Setelah 3 bulan menjalani tarekat Alawiyah dari Habib Umar, di hatinya tumbuh rasa kagum yang luar biasa pada manhaj tarekat keluarganya ini. Sejak saat itu, berbekal restu dari sang guru, ia pun bertekad untuk kelak menyebarkannya di tanah air. Besarnya perhatian dan kasih sayang sang guru kembali ia rasakan saat hendak berpamitan pulang ke kampung halaman. Habib Umar memberikan kitab kepadanya dan berpesan agar kitab itu tidak dibuka kecuali bila sudah berada di dalam pesawat. Rasa penasaran menggelayut di hatinya. Mungkin ada ilmu yang luar biasa yang terkandung dalam kitab tersebut. Di dalam pesawat, kitab itu segera ia buka. Tiba-tiba air matanya pun menetes. Di dalamnya ada uang sebanyak $300. Ia merasakan perhatian guru yang masih dalam masa-masa awal membangun Darul Mustafa sampai sedemikian jauh. Ia benar-benar mendapat ilmu yang luar biasa dari teladan yang diberikan oleh sang guru. Ungkapan dari sang guru di hari wafatnya. Di antara waktu-waktu yang mulia yang nampak jelas pengaruhnya dalam hati almarhum Sayyid Haidar bin Muhsin Al-Hinduan, yaitu masa-masa ketika beliau belajar di kota Tarim bersama rombongan pertama belajar di Darul Mustafa. Ada
ada sesuatu yang mengubah cara pandang, hati, akal dan pikirannya setelah kembali ke negaranya. Beliau sering diuji dengan kurangnya kesehatan, namun beliau tetap mengurus pondok pesantren yang didirikannya sehingga suatu hari Allah Subhanahu wa taala memastikannya untuk keluar berdakwah di jalan Allah. Dan di hari itu juga datang padanya waktu pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan keluar mencari pengasingan diri dari tempat tinggalnya. Bahkan bukan hanya sekedar pengasingan biasa, akan tetapi ini adalah pengasingan diri di dalam menolong agama dan dakwah Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga mendapatkan sebuah kesaksian di dalam kewafatannya, yaitu beliau menghidupkan cahaya Islam dengan berdakwah dan mengajar. Dan barang siapa yang meninggal dalam menuntut ilmu untuk menghidupkan agama Islam, maka di surga dia satu derajat dengan para nabi. Apalagi dia meninggal dalam keadaan mengajar untuk kehidupan agama. Jika orang yang mencari ilmu saja yang tujuannya menghidupkan agama Islam mendapatkan derajat seperti ini, lalu bagaimana dengan orang yang mengajar untuk menghidupkan Islam? Yang penting maksud dan tujuannya ialah kehidupan agama Islam. Dan dari waktu-waktu seperti inilah yang dilalui oleh almarhum banyak hasil yang beliau peroleh. Di antaranya beliau terjaga dari keinginan kelompok-kelompok yang berbeda-beda untuk mengambil, mempengaruhi dan menguasai kelompok beliau dari paham yang berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah. Dari kelompok ini atau kelompok itu, namun almarhum tetap terjaga dan terlindungi dari paham-paham itu, yaitu karena keberkahan waktu yang beliau lalui dulu dan berkat cahaya keimanan yang ada di dalam hati almarhum. Jika tidak, padahal hati manusia sangat cepat berubah pastinya, hatinya akan ke kanan dan ke kiri. Kemudian jika tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga tanpa berkah pandangan para wali Allah dan ahli sir, maka manusia akan cepat terpengaruh dari segala sesuatu. Wahai zat yang membolak-balikan hati dan jiwa, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Namun beliau tetap kuat dan mendapatkan hasilnya, dan almarhum telah mengambil hasil dari waktu-waktu yang dilaluinya, dan almarhum juga akan menikmati hasil buah dari waktu-waktu itu di dalam kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hasil jeripaya almarhum dari kehidupannya di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi almarhum Syekh Haidar bin Muhsin Al-Hindwan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersamanya di surga teratas dalam keadaan ridha kepada kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang, wahai Zat yang pemurah lagi penyayang. Beliau wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 6 Rajab 1438 Hijriah. Dan di antara nasihat-nasihat beliau pernah mengatakan, jika jasad membutuhkan makan dan istirahat, begitu pula dengan hati kita memerlukan zikir, istirahat dari segala maksiat. Dan beliau juga mengatakan, zikir lebih utama dan lebih bermanfaat dari sejumlah ibadah, sebab pada hakikatnya ibadah adalah untuk berzikir. Dan beliau juga mengatakan, jika murid tak berzikir, maka berhenti pula karunia madad Allah pada hatinya, karena zikir adalah merupakan salah penghubung karunia itu. Itulah sedikit dari manaqib Syekh Habib Haidar bin Muhsin Al-Hindwan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau dan kita dikumpulkan bersama beliau di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.